Di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan dalam geopolitik. Pertahanan terbaik adalah menyerang sebelum diserang adalah sebuah kepastian. Itulah hukum alam yang tidak tertulis. Ingatkah Anda mengapa Rusia menghajar Ukraina habis-habisan? Alasannya sederhana. Karena Ukraina genit, ingin masuk anggota NATO, Rusia mengambil langkah antisipatif. Sebelum moncong meriam Barat tegak berdiri tepat di depan halaman rumah mereka. Dulu ketika Barat mendirikan NATO, Uni Soviet langsung membalasnya dengan benteng raksasa bernama Pakta Warsawa. Kekuatan militer dilawan dengan aliansi militer. Berani sentuh satu negara, berani sentuh satu anggota, artinya Anda siap berperang melawan seluruh isi aliansi. Namun selama bertahun-tahun, ada satu wilayah bumi ini yang selalu dibuat kocar-kacir, diadu domba, dan dibiarkan tercerai-berai. Tanpa perlindungan kolektif, tanpa perlindungan militer, tanpa perlindungan geopolitik. Namanya dunia Islam. Namun dunia Islam mulai hari ini, detik ini, mereka bersiap. Karena ada peta permainan global baru yang akan membalikkan ini semua. Dunia dipaksa tersentak oleh satu manuver yang tidak pernah diduga oleh Pentagon sebelumnya. Iran baru saja menabuh genderang perang geopolitik baru, menginisiasi berdirinya NATO-nya negara Islam. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, secara mengejutkan meluncurkan proposal arsitektur pertahanan muslim yang baru. Iran tidak lagi bermain di balik layar. Mereka maju ke depan, mengajak raksasa-raksasa muslim dunia untuk melebur ego masa lalu. Siapa saja yang diajak tidak main-main. Di barisan depan ada Turki dengan kekuatan militer cukup kuat. Dan dia juga anggota NATO di Eropa. Lalu ada Arab Saudi, sang penjaga dua kota suci sekaligus pemegang kendali petrodolar. Ditambah Pakistan dengan hulu ledak nuklirnya, serta Qatar dan Mesir sebagai poros logistik dan diplomatik strategis. Langkah aplikatifnya sangat cerdas dan terukur. Di awalnya, NATO Muslim ini membangun kekuatan dan keamanan bersama di kawasan Teluk. Tujuannya mengunci stabilitas Asia Barat agar bersih dari intervensi militer asing di kawasan tersebut yang intinya mengeruk kekuatan alam dan kekuasaan geopolitik mereka. Di fase berikutnya, membuka pintu bagi seluruh negara Islam lainnya untuk bergabung membangun aliansi militer global. Fase terakhir ketika militer sudah solid, dominasi ekonomi akan mengikuti. Ujungnya, mata uang bersama umat Islam akan tercipta. Kekuatan emas menjadi alat tukar, bisa menjadi terlaksana, menghancurkan hegemoni finansial Barat dengan langkah itu. Ini adalah mimpi buruk yang paling ditakuti oleh Tel Aviv dan Washington. Selama ini, dua negara tersebut merajai Timur Tengah karena menggunakan strategi divide and conquering. Mereka lakukan apa itu? Pecah belah dan menguasai. Jadi bukan sekedar dipecah belah, tapi termasuk dikuasai. Iran kini menyodorkan penawaran sebaliknya. Saling memaafkan kesalahan masa lalu, membuka diri, dan bersatu di bawah satu payung pertahanan bersama. Melihat pergerakan ini, Pentagon terang-terangan panik dan gerah. Tapi anehnya, mereka kali ini, Amerika Serikat tentunya, terlihat melunak dan lebih memilih jalan damai. Tidak seperti Israel yang tetap ngotot. Mengapa mereka tidak langsung mengirim armada kapal induknya untuk meratakan strategi Iran ini dengan menyerang Iran? Jawabannya adalah karena Amerika sadar kekuatan aliansi baru ini adalah kekuatan nyata yang wajib dihormati. Bukan lagi sekedar dan takut akan gertakan di atas kertas. Ketika faksi-faksi muslim terbesar ini bersatu, maka musuh bersama umat Islam di tanah Palestina tinggal menyisakan satu nama, yaitu Israel. Banyak orang bersorak, mengira ini adalah babak akhir dari penderitaan Palestina. Selamat tinggal penjajahan, selamat datang kemerdekaan. Semua terlihat begitu indah, begitu heroik. Tapi tunggu dulu sobat, kita harus mempertimbangkan faktor yang lain. Pernahkah Anda berpikir dari sudut pandang yang berbeda? Di dalam catur geopolitik tingkat tinggi, musuh paling berbahaya bukanlah musuh yang mengarahkan senjata kepada Anda, melainkan musuh yang tiba-tiba mengizinkan Anda membangun senjata terbesar Anda tersebut, Amerika. Pertanyaannya, apakah Amerika benar-benar takut dan memilih damai? Atau justru Pentagon sengaja membiarkan Muslim ini terbentuk aliansinya agar seluruh kekuatan militer dunia Islam berkumpul dalam satu wadah di satu tempat yang sama, sehingga mereka hanya perlu menarik satu pelatuk untuk membinasakan semuanya sekaligus? Apakah ini awal dari kejayaan umat Islam, atau justru Islamic NATO ini jebakan Batman terbesar dalam sejarah peradaban manusia untuk memicu perang dunia ketiga? Coba pikirkan baik-baik. Tapi apapun itu, aliansi muslim, NATO-nya muslim, patut dipertimbangkan. Peace.
Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country.